Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eri Julfian, seorang penulis buku dan juga penerbit buku. Dan sekarang saya mengajak untuk teman-teman sekalian untuk menulis dan juga menerbitkan buku di penerbit Susah Express Banjarbaru. Dan saksikan saya nanti di Bincang Buku Festival Literasi Banjarbaru tahun 2021. Salam literasi. Disiarkan melalui kanal YouTube Diskominfo Banjarbaru, Bincang Buku, dan Roadshow Penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berjumpa meskipun sebatas layar kaca saja. Pada hari ini saya Dwiti Amanda akan memandu acara Bincang Buku yang merupakan rangkaian kegiatan dari Festival Literasi Banjarbaru 2021. Telah hadir di sebelah kita seorang pemuda inspiratif yang umurnya sudah tidak muda lagi, Muhammad Eri Julfian atau yang biasa akrab disapa Bang Eri. Beliau merupakan seorang penulis juga penerbit asli dari Banjarbaru. Bang Eri mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih banyak Mbak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eri Julfian, berasal dari kota Banjarbaru dan sekarang domisili juga di Banjarbaru. Untuk pertama kali itu menulis sejak tahun 2009, tepatnya pada waktu saya kuliah. Nah, waktu itu kenapa menulis? Karena waktu itu sangat suka menulis karena melihat teman-teman yang ada di kampus itu, nah fotonya itu nongol di surat kabar harian. Jadi saya tergerak untuk juga ikut menulis. Dan saya rutinkan setiap hari, saya kirim juga di surat kabar harian tersebut. Alhamdulillah muncul gitu, tayang tulisan saya. Sampai di situ mulai dari tulisan cerpen, puisi, opini bahkan. Kemudian saya kumpulkan jadi satu. Nah, saya kumpulkan dalam satu file. Lalu saya tertarik untuk menerbitkannya menjadi sebuah buku. Nah, dari sana kemudian bagaimana sih naskah saya ini bisa menjadi sebuah buku. Belajar, akhirnya saya tergerak untuk mengirimkannya di suatu penerbit besar, ya. Nah, setelah saya kirim, ternyata hasil ditolak beberapa kali itu, mulai dari cerpen bahkan sampai puisi pada waktu itu. Nah, karena saya ditolak, maka tergeraklah hati saya untuk harus tetap berjuang nih, bagaimana agar kiranya naskah saya tadi tetap terbit dalam sebuah buku dan bisa layak dibaca oleh masyarakat. Nah, dari sana tercetuslah ide bagaimana caranya agar naskah saya tadi ya sudah bentuk buku gitu. Mulai saya edit sendiri, kemudian desain cover sendiri, layout naskahnya pun sendiri, lalu saya ambil langkah untuk mencetak sendiri juga. Oke, baik Bang, berarti awal mula menjadi seorang penerbit juga diawali sebagai seorang penulis. Benar. Menulis di kampus, kemudian mencoba untuk mengumpulkan beberapa tulisan misalnya seperti artikel, cerpen, kemudian dan menginspirasi Bang Eri sendiri karena berapa kali mencoba mengirim ke penerbit besar tetapi ditolak. Penerbitan itu sendiri diberi nama oleh Bang Eri dengan nama Sukses Express. Jadi awalnya itu tahun 2012 saya bikin namanya itu ya Susah Express karena istilahnya kan kita ingin menjadi orang yang sukses semua ya, semua sukses. Nah, dari sanalah kenapa namanya itu jadi Sukses dan saya ubah sedikit dari hurufnya, jadi ZUKZ. Agak susah ya kalau menyebutnya, tapi kalau dari pelafalannya tetap kita memakai Sukses Express. Express sendiri kan itu dari kata X dan press. Sebenarnya bukan express cepat ya, cuma waktu itu kita terbayangkan ketika itu press itu kan sebuah cetakan, cetak mencetak gitu. Nah, dari situ ada tanda seperti simbol X gitu. Jadi tercetuslah itu menjadi Susah Express. Dan tahun 2012 itu buku-buku saya pribadi yang pertama kali diterbitkan, kemudian antologi bersama teman-teman. Nah, dari situ awalnya 2012. Baru pas tahun 2013
itu langsung saya bikin sebagai usaha. Nah, mulai dari bikin CV-nya, kemudian itu urus segala macamnya kan. Kalau usaha itu kan harus ada apa namanya itu istilahnya sebuah wadah yang bisa lembaga yang bisa menaunginya di situ. Mulai dari pengurusan ISBN itu harus ke Perpustakaan Nasional, kemudian itu bagaimana kita mencari link untuk kepercetakannya. Nah, itu baru tahun 2013 sampai tahun sekarang. Lebih dari 5 tahun ya. Lebih, hampir sekitar 10 tahun ya. Untuk di Sukses Express sendiri itu sudah berapa terbitan yang ada diterbitkan melalui Sukses Express tersebut? Alhamdulillah sampai saat ini sudah sampai 750 eksemplar lebih. 750 judul ya maksudnya ya. Kalau buku yang tercetak itu udah puluhan ribu. Nah, 750 judul itu mulai dari kumpulan cerpen, puisi, kemudian ada novel, bahkan buku ajar juga bisa di sana. Buku ajar berarti kayak sekolah-sekolah, kampus pun bisa. Guru, bahkan dosen juga bisa. Pasar Sukses Express sendiri apakah hanya sebatas lokal, misalnya di Banjarbaru atau Kalsel saja, atau sudah merambah ke nasional bahkan internasional? Iya, untuk orang-orang yang menerbitkan buku di Sukses Express juga sudah kalangan luas ya, nasional. Bahkan ada beberapa penulis yang kuliah di luar negeri, sebut saja seperti Jerman, kemudian itu ada beberapa lagi di mana? Di Arab Saudi, di Mesir. Itu mereka juga menerbitkan buku di Sukses Express. Mereka orang Indonesia tapi kuliah sedang di luar negeri gitu. Mereka menerbitkan di kami. Dan awal-awal muasalnya kan kita penerbit ini kan lewat sosial media ya. Karena sosial media itu tidak terkekang dari kalangan Banjar Kalimantan Selatan, tetapi di luar. Nah, malah banyak dulu itu dari luar yang menerbitkan di Sukses Express di Kota Banjarbaru ini. Nah, sekitar tahun 2017 kemarin baru Sukses Express melanang buana di daerahnya sendiri, di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Malah banyak gitu. Tapi di awal mulanya itu ya banyak orang luar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan ada pernah di Irian Jaya, Papua ya sekarangnya. Bagaimana sih cara Bang Eri untuk meyakinkan para penulis, baik penulis yang ada di Banjarbaru ataupun yang ada di luar Banjarbaru sana, untuk bisa menerbitkan bukunya di Sukses Express? Apakah mungkin melalui sosial media atau mungkin ada website yang bisa mereka kunjungi? Pada awalnya dulu kita menggunakan sosmed Facebook ya. Tahun awal-awal itu hanya Facebook, dari mulut ke mulut, dari teman ke teman juga. Kemudian Instagram sudah ada, kita gunain juga itu sebermanfaat mungkin. Pokoknya Instagram. Kemudian tahun 2020 kemarin baru saja membuat website. Nah, dari website itu lengkap kami paparkan di sana bagaimana cara mengirimkannya, teknis penulisannya bagaimana, alurnya bagaimana, lengkap di situ. Jadi promosi itu selain dari sosmed, dari website tadi. Kemudian ketika saya kan dulu waktu mahasiswa dan sampai sekarang alhamdulillah itu sering ngisi acara, terutama anak-anak SMP, SMA sampai kuliah. Di situ cara saya untuk promosi sekalian. Nah, bidang yang saya bawakan juga tentang kepenulisan dulu kan. Jadi sekalian teman-teman di sini siapa yang suka nulis, kemudian ingin menerbitkan buku, ya monggo silakan. Nah, berarti gitu. Sekaligus promosi. Iya, benar sekali. Bagaimana motivasi Bang Eri untuk teman-teman yang mungkin sekarang nonton, untuk mungkin ada yang memiliki keinginan seperti Bang Eri sebagai seorang penulis dan sekaligus sebagai seorang penerbit yang tulisannya bisa diterbitkan sendiri. Gitu. Untuk motivasi ya tadi ya. Motivasi. Kita ini bukan anak raja, juga bukan anak ulama kan ya. Nah, tentunya dari sana kita ambil kesimpulan bahwasanya apa sih yang harus kita lakukan selain dua anak tadi, yaitu menulis. Karena kan menulis ini kan tentunya adalah salah satu istilahnya investasi juga buat kita ya. Karena apapun nanti itu kita akan terbawa ke sesi kepenulisan. Contoh seperti misalkan mau selesai S1 menulis, ya kan. Nah, kemudian berlanjut ke S2, S3 itu pasti menulis. Nah, kenapa menulis ini sebagai investasi kita? Karena kan nantinya itu kan karya ini kita meninggal,
otomatis ada karya yang ditinggalkan juga di dunia ini. Kita meninggal, kitanya tidak ada, tetapi kita masih ada lewat tulisan tadi. Nah, tulisan tersebut juga bisa mengalir ke anak cucu kita kan ya. Tiba-tiba nanti anak kita buka rak buku, kemudian menemukan nama kita di sampul buku. Nah, itu kan sebuah ilmu nanti yang akan kita wariskan ke anak-anak cucu kita. Nah, jadi tetap sering-sering menulis walaupun itu masih belum istilahnya belum bagus, tapi kan namanya menulis itu kan perlu proses menempatnya itu kan ya, perlu proses panjang, tidak yang langsung instan bisa. Kemudian itu tetap kita belajar dengan orang-orang yang sudah ahlinya, terutama kita bisa ikut di komunitas menulis ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk mensiasati tulis ini agar bisa terbit gitu. Nah, salah satunya bisa ke penerbit lokal. Ya, kita di Banjarbaru ada Susah Express. Kalau mau berani lagi bisa ceburkan diri ke penerbit yang lebih besar. Nah, istilahnya itu namanya penerbit mayor. Nah, boleh seperti itu. Kalau motivasinya bagi mereka yang ingin memiliki penerbit sendiri seperti apa? Karena kan suka dukanya banyak ya Bang. Iya, benar sekali. Kalau motivasi untuk bikin penerbitan otomatis harus tahu untung dan rugi dulu ya. Karena kan penerbitan ini adalah salah satu usaha. Nah, jadi harus berani rugi dulu yang pasti mental. Kemudian apa sih yang akan kita jalani ke depannya untuk usaha penerbitan ini? Pasti nantinya akan ada dukanya. Nah, itu harus kita siapin di awal-awal. Dan yang tentu ketika ingin berwirausaha atau berusaha penerbitan ini, kita harus bikin CV, karena dari CV itu otomatis CV atau PT ya, tapi yang lebih kecil lagi CV, karena dari CV itulah nanti kita akan berurusan dengan Perpustakaan Nasional. Di sana kan harus mengurus yang namanya nomor ISBN. Nah, di belakang buku itu kan pasti ada nomor ISBN-nya, dan itu yang wajib penerbit yang harus ditempuh dulu ya pertama kali. Nah, itu sih Mbak. Oh iya Bang, satu lagi bagi teman-teman para penulis, khususnya para penulis Banjarbaru yang ingin menerbitkan bukunya, sekarang sudah tidak perlu repot-repot bahkan jauh-jauh lagi untuk menerbitkan bukunya, karena sekarang sudah ada Sukses Express. Nah, bagi teman-teman yang ingin menerbitkan bukunya, gimana Bang? Bisa kunjungi di website kami www.penerbitsusahexpress.com. Nah, bisa nanti kalian lihat di bawah ini ya. Atau mereka yang ingin datang langsung bisa ke Komplek Balitra Jaya Permai, Jalan Paris C4, Oktabat Utara, Banjarbaru. Terima kasih banyak Bang Eri atas waktunya. Karena kita terbatas waktu yang cukup singkat, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih dan selamat siang. Ulun Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin dari Kota Banjarbaru mengucapkan sukses untuk terselenggaranya Festival Literasi Banjarbaru 2021 dan selamat kepada para pemenang. Salam literasi.